Halo, good morning. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana keadaan kalian hari ini? I hope all of you are still okay and have spirit to continue our lesson, ya. Nah, today we will discuss about 4 seasons. Hari ini kita akan bahas tentang 4 musim yang ada di negara lain. There are some countries that have 4 seasons. Why? Kenapa ya negara lain punya 4 musim? Because they are not located in equator line. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas, ya kan? Indonesia kenapa hanya memiliki 2 musim? Because Indonesia is located on equator line. Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Nah, negara-negara yang letaknya semakin ke kutub, mendekati kutub bumi, maka dia mempunyai 4 musim. Apa-apa saja itu? Ya, kita simak penjelasan Miss yang berikut ini, oke? Last week we have studied about the seasons in Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar musim-musim yang ada di Indonesia. There are 2 seasons, ada 2 musim. The first is dry season and the second is rainy season. Musim kemarau dan musim hujan. Today we will start about 4 season which consist in another country. Hari ini kita akan belajar tentang 4 musim yang ada di negara lain. Some other countries such as America, Europe, Australia, Canada, Japan, China, etc. Nah, beberapa negara yang barusan saja disebutkan tersebut, mereka mempunyai 4 musim. Why do they have 4 season? Kenapa mereka bisa mempunyai 4 musim? Because the position of their country in our globe or in our earth, ya. Karena itu dikarenakan oleh letak posisi mereka di bumi kita ini, which are far from the equator line. Yang letaknya itu jauh dari garis khatulistiwa. For more explanation, maybe you can ask Pak Tumangor later on the natural science, ya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut nanti mungkin kalian akan menyinggungnya itu dan kalian bisa tanya sama Pak Tumangor dalam pelajaran IPA, oke? Nah, I will explain you each season. Miss akan jelaskan masing-masing musim briefly secara singkat, ya. Nah, there are 4 season. They are spring, summer, autumn or fall, and winter. Ada 4 musim di negara-negara lain. Yang pertama itu spring, musim semi. Summer itu musim panas. Autumn or fall itu adalah musim gugur. Dan winter itu adalah musim dingin atau musim salju. Nah, every season has its own characteristic. Setiap musim itu punya karakteristik atau ciri-cirinya tersendiri. We will check one by one. Kita akan cek satu persatu, ya. Nah, from spring, dari musim semi, it starts from March to June. Musim semi itu dimulai dari bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, how is the weather in spring? Bagaimana cuacanya? The weather is sunny and fresh. Cuacanya itu cerah dan udaranya itu segar, ya. There is more sunlight, ada banyak cahaya matahari, and then the trees start growing again. Pohon-pohon itu mulai tumbuh, and then the flowers blossom, bunga-bunga bermekaran, and some animals come out from their hidden place. Beberapa hewan itu keluar dari tempat persembunyian mereka, ya. Nah, and then the second, yang kedua itu adalah summer. Summer, musim panas. Musim panas starts from June until September. Dimulai dari bulan Juni sampai September. The weather in summer is hot and dry. Cuacanya itu panas dan kering, ya. But many plants produce flowers. Banyak juga tumbuh-tumbuhan yang berbunga di sana. Nah, and then many trees bears fruit. Banyak juga tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang menghasilkan buah. Jadi pohon-pohon itu berbuah pada musim panas. And then many people goes to the beach. Banyak orang pergi ke pantai pada musim panas, ya. And then the third is autumn or fall. Musim gugur. It starts from September to December. Nah, musim gugur itu dimulai dari bulan September hingga Oktober. The weather in autumn, cuaca pada saat musim gugur is
windy and cold. Cuacanya itu dingin, berangin. Maybe it can be rain, bisa juga hujan ya pada saat musim musim gugur. But the characteristic yang paling menonjol, ciri-ciri yang paling menonjol adalah the trees turn red, orange, yellow, or even brown. Pohon-pohon itu berubah warnanya menjadi warna merah, orange, kuning, bahkan bisa menjadi coklat. Dan ciri utamanya adalah the leaves fall down, dan daun-daunan mulai berguguran atau mulai berjatuhan, ya. And then the last season, musim yang terakhir, it is winter. Winter ada musim dingin atau musim salju. It starts from December to March. Dimulai dari bulan Desember sampai bulan Maret. The weather is very cold and it's snowy and freezing. Nah, cuaca pada saat musim salju itu sangat dingin. Namanya juga bersalju ya kan, dan turun salju dan bisa jadi kita hampir membeku. And it's sure the snow is falling down, dan salju-salju mulai berjatuhan. Everything becomes white, segala sesuatu menjadi putih ya, from the street and then our garden, halaman, jalanan, it's covered by snow, ditutupi salju sehingga warnanya semua menjadi putih. Nah, and then many children playing in the snow. Banyak anak-anak bermain di musim salju, ya, bermain dengan salju. Maybe they can build a snowman, mereka buat manusia salju, or they play skating, mereka bermain berseluncur, and many others, dan banyak yang lainnya. Nah, that's all about the seasons in another country. Itu adalah 4 musim yang ada di negara lain. Nah, now you have understood, you have known the seasons which occurs in another country. Kalian sekarang sudah tahu nih musim-musim yang ada di negara-negara lain. Now please open your textbook page 33 and 34. Buka bukunya halaman 33 dan 34. 33 dan 34. Please read the text. Kalian baca dulu teksnya and then translate it. Kemudian kalian artikan. And then your task, tugas kamu adalah answer the questions. Menjawab pertanyaan number 1 until number 10. Nomor 1 sampai nomor 10. Oke, make the questions and answers. Buat soal dan jawabannya. Write down on your exercise book. Kerjakan di buku latihan kamu. And then one more, satu lagi tugasnya. Dan satu lagi itu dari activity book. Pastikan semua sudah dapat ya. Pastikan semua. I'm pretty sure that you have got this book from your homeroom teacher. Miss yakin semua sudah dapat buku ini dari wali kelas karena it is free from our school. Karena buku ini gratis dari sekolah kita. Jadi tidak ada alasan, Miss saya tidak punya buku kegiatan. Semua pasti punya buku kegiatan. Because it is free from our school, okay? Open your book page 4, your activity book page 4. Buka yang di halaman 4, ini exercise 1. Number 1 until 15, nomor 1 sampai 15, just cross the correct answer. Silang or circle atau lingkari jawaban yang benar. Dan halaman page 9, halaman 9, exercise 2. Number 1 until number 15 also. Ya, ini pun juga nomor 1 sampai nomor 15. Berarti tugasnya ada 2. Satu di buku latihan, on your exercise book, on your textbook, from number 1 until number 10, and then the second on your activity book. Dan yang kedua itu adalah di buku kegiatan, exercise 1 dan exercise 2. Jangan dipotong-potong tugasnya ya, jangan sebagian dikerjakan, sebagian tidak ya. And submit your activity book and your exercise book on Saturday 28 August 2021. Jadi kumpulkan buku latihan kalian dan buku kegiatan kalian di hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. One more, satu lagi. Make sure that all of your activity book has name. Pastikan kalian sudah menulis nama. Nama boleh di luar, boleh di dalam, ya.
pastikan kalian sudah menuliskan nama dan kelas. If you know your number, kalau kalian tahu nomor urut kalian, buat di situ nomor urutnya, ya. So it makes me easier to take your score, ya. Itu nanti bisa memudahkan Miss untuk ngambil nilai, masukin ke daftar nilai. Oke? That's all for today. Sekian pembelajaran kita buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Bye bye.